Selamat datang di audiobook buku Steve Jobs, diterjemahkan dari Steve Jobs, karya Walter Isaacson, terbitan Simon dan Schuster, New York 2011. Bab 1. Masa kecil, ditelantarkan dan terpilih. Ketika Paul Jobs keluar dari anggota pasukan penjaga pantai setelah Perang Dunia II, dia bertaruh dengan para rekannya. Mereka telah tiba di San Francisco, tempat kapal mereka dinonaktifkan, dan Paul bertaruh bahwa dia akan menemukan seorang istri dalam waktu 2 minggu. Paul adalah seorang montir bertato, tetapi penampilannya rapi. Tingginya sekitar 1,8 meter dan sepintas mirip dengan James Dean. Akan tetapi, bukan faktor penampilan yang membuat dirinya dapat berkencan dengan Clara Hagopian, yaitu seorang putri imigran asal Armenia yang suka sekali bercanda. Alasannya adalah ketika dia dan temannya memiliki sebuah mobil, tidak seperti sekelompok pria yang awalnya berencana akan pergi dengan Clara malam itu. 10 hari kemudian, pada Maret 1946, Paul bertunangan dengan Clara dan menang dalam taruhan tersebut. Pertunangan tersebut berlanjut menjadi sebuah pernikahan bahagia yang bertahan hingga kematian memisahkan mereka, yakni lebih dari 40 tahun kemudian. Paul Reinhold Jobs dibesarkan di sebuah peternakan di Germantown, Wisconsin. Meskipun ayahnya seorang pecandu alkohol dan terkadang suka menyiksa, Paul memiliki watak yang lembut dan tenang di balik penampilannya yang suka memakai jaket kulit. Setelah putus sekolah menengah atas, dia mengembara ke Midwest dengan bekerja sebagai montir. Hingga akhirnya pada usia 19 tahun, dia bergabung dengan pasukan penjaga pantai, meskipun dia tidak bisa berenang. Dia ditugaskan di kapal USS General M.C. Meigs dan menghabiskan sebagian besar masa perang dengan mengantarkan pasukan ke Italia dan Jenderal Patton. Bakatnya sebagai seorang montir dan pemadam kebakaran membuatnya mendapatkan penghargaan. Akan tetapi, dia terkadang mendapati dirinya terlibat dalam masalah kecil dan pangkatnya tidak pernah melebihi pangkat kelasi. Clara lahir di New Jersey, tempat orang tuanya mendarat setelah melarikan diri dari tentara Turki di Armenia. Keluarga mereka pindah ke Mission District di San Francisco ketika dia masih kecil. Clara memiliki sebuah rahasia yang jarang sekali diceritakannya kepada siapapun, yaitu dia pernah menikah sebelumnya, tetapi suaminya tewas dalam perang. Jadi, ketika dia bertemu dengan Paul Jobs pada kencan pertama, dia sudah siap untuk memulai sebuah kehidupan baru. Seperti kebanyakan orang yang hidup pada masa perang, Paul dan Clara merasa sangat gembira ketika perang berakhir. Mereka hanya ingin hidup tenang, membentuk sebuah keluarga dan menjalani kehidupan yang tidak banyak berisi kejadian penting. Mereka tidak memiliki banyak uang, sehingga mereka pindah ke Wisconsin dan tinggal bersama orang tua Paul selama beberapa tahun. Kemudian, mereka pergi ke Indiana, tempat Paul mendapatkan pekerjaan sebagai seorang montir di International Harvester. Hasratnya adalah mengotak-atik mobil tua. Di waktu luangnya, Paul mencari uang dengan membeli, membetulkan, dan menjual mobil tua tersebut. Akhirnya, Paul berhenti dari pekerjaan tetapnya untuk menjadi penjual mobil bekas purna waktu. Tetapi Clara mencintai San Francisco. Pada tahun 1952, dia meyakinkan suaminya untuk pindah kembali ke kota tersebut. Mereka mendapatkan sebuah apartemen di Sunset District yang menghadap Samudra Pasifik, tepat di bagian selatan Golden Gate Park. Di sana Paul bekerja di sebuah perusahaan keuangan sebagai jurusita. Tugasnya adalah mengambil kunci mobil para peminjam uang yang belum membayar pinjaman mereka dan mengambil mobil milik peminjam tersebut. Dia juga membeli, memperbaiki, dan menjual sebagian mobil sitaannya sehingga ia mendapatkan cukup banyak uang dalam pekerjaan barunya. Sayangnya, ada sesuatu yang terasa kurang dalam hidup mereka.
Mereka ingin memiliki anak, akan tetapi Clara mengalami kehamilan di luar rahim, yaitu suatu kehamilan ketika sel telur yang dibuahi tertanam dalam lubang falopi, bukannya di rahim. Akibatnya, dia tidak dapat hamil. Pada 1955, setelah 9 tahun menikah, mereka memiliki keinginan untuk mengadopsi seorang anak. Seperti halnya Paul Jobs, Johann Siebel juga berasal dari keluarga keturunan Jerman di pedesaan Wisconsin. Ayahnya, Arthur Siebel, telah berimigrasi ke daerah pinggiran Green Bay. Di sana Arthur dan istrinya memiliki sebuah peternakan kedelai dan mencoba berbagai macam bisnis lain yang akhirnya sukses, mulai dari bisnis perumahan hingga mengukir foto. Arthur pria yang sangat keras, khususnya jika berkaitan dengan hubungan cinta putrinya. Dia sangat tidak menyetujui kekasih pertama putrinya, yaitu seorang seniman yang tidak beragama Katolik. Sehingga tidak mengejutkan jika dia mengancam tidak akan mengakui Joan sebagai putrinya ketika sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Wisconsin. Joan jatuh cinta kepada Abdul Fattah John Jandali, seorang asisten pengajar Muslim dari Suriah. Jandali adalah bungsu dari 9 bersaudara yang berasal dari sebuah keluarga Suriah terkemuka. Ayahnya memiliki kilang minyak dan beberapa bisnis lainnya, dengan sebagian besar asetnya berada di Damaskus dan Homs, yang pada suatu ketika sangat mengendalikan harga gandum di wilayah tersebut. Seperti keluarga Siebel, keluarga Jandali sangat mementingkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh generasi keluarga tersebut pergi ke Istanbul atau Sorbonne untuk belajar. Abdul Fattah Jandali dikirim ke sebuah sekolah asrama Jesuit, meskipun dia Muslim. Dia mendapatkan gelar S1 dari Universitas Amerika di Beirut, sebelum akhirnya datang ke Universitas Wisconsin sebagai mahasiswa pasca sarjana dan asisten pengajar dalam bidang ilmu politik. Pada musim panas 1954, John pergi dengan Abdul Fattah ke Suriah. Mereka menghabiskan waktu 2 bulan di Homs, tempat John belajar memasak makanan Suriah dari keluarga Abdul Fattah. Ketika mereka kembali Wisconsin, John mendapati dirinya hamil. Mereka berdua baru berusia 23 tahun, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menikah. Ayah John sedang sekarat pada saat itu, dan dia telah mengancam tidak mau mengakui John sebagai putrinya jika John menikahi Abdul Fattah. Aborsi juga bukan suatu pilihan yang mudah dalam sebuah komunitas Katolik kecil. Jadi pada awal 1955, John pergi ke San Francisco, tempat dia dirawat oleh seorang dokter baik hati yang menampung para ibu tidak menikah, membantu kelahiran bayi mereka, dan secara diam-diam mengatur adopsi secara tertutup. John memberikan satu persyaratan, yaitu anaknya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi, dokter tersebut mengatur agar bayi tersebut diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Tetapi ketika anak laki-laki itu lahir pada 24 Februari 1955, calon orang tua tersebut memutuskan bahwa mereka menginginkan seorang anak perempuan dan mengurungkan niatnya. Pada akhirnya, anak laki-laki tersebut tidak menjadi putra seorang pengacara, melainkan putra seorang pria putus sekolah menengah atas yang memiliki hasrat di bidang permesinan dan istri baik hatinya yang bekerja sebagai tenaga pembukuan. Paul dan Clara memberi nama bayi baru mereka dengan Stephen Paul Jobs. Saat itu masih ada masalah dengan persyaratan John mengenai status orang tua baru bagi bayinya yang harus seorang lulusan perguruan tinggi. Ketika dia mengetahui bahwa bayinya diberikan kepada pasangan suami istri yang bahkan tidak lulus sekolah menengah atas, dia menolak menandatangani dokumen adopsi. Kebuntuan tersebut berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan setelah bayi Steve tinggal di rumah pasangan Job. Akhirnya, John mengalah dengan syarat pasangan tersebut berjanji dan menandatangani sebuah perjanjian bahwa mereka akan mengumpulkan dana dan menyekolahkan anak laki-laki tersebut ke perguruan tinggi. Sebenarnya, ada alasan lain yang membuat John menolak keras menandatangani dokumen adopsi.
ayahnya akan meninggal, dan dia berencana menikahi Jandali tak lama setelah kematian ayahnya. Dia memiliki harapan. Dia menceritakannya kepada anggota keluarganya, terkadang menangis ketika mengingatnya bahwa setelah mereka menikah, dia bisa mengambil kembali bayi mereka. Seperti yang telah diprediksi, Arthur Sibel meninggal pada Agustus 1955, beberapa minggu setelah proses adopsi selesai. Tepat setelah hari Natal tahun itu, John dan Abdul Fattah Jandali menikah di gereja Katolik Rasul Saint Philip di Green Bay. Abdul Fattah mendapatkan gelar PhD dalam bidang politik internasional pada tahun berikutnya. Kemudian mereka memiliki anak lagi, yaitu seorang gadis bernama Mona. Setelah dia dan Jandali bercerai pada 1962, John memulai sebuah kehidupan yang berpindah-pindah. Kehidupannya seperti mimpi yang diceritakan oleh putrinya, Mona Simpson, yang tumbuh menjadi penulis hebat dalam novel kritis yang berjudul Anywhere But Here. Tetapi karena proses adopsi Steve dilakukan secara diam-diam dan tertutup, butuh 20 tahun bagi mereka untuk saling bertemu. Steve Jobs mengetahui sejak kecil bahwa dia diadopsi. Orang tuaku sangat terbuka mengenai masalah ini denganku, kenangnya. Dia ingat sekali ketika dia sedang duduk di halaman rumahnya saat berusia 6 atau 7 tahun dan menceritakannya kepada gadis yang tinggal di seberang jalan. Jadi, itu berarti orang tua kandungmu tidak menginginkanmu? Tanya gadis itu. Oh, petir rasanya menyambar kepalaku, kata Job. Aku ingat waktu itu aku berlari memasuki rumah, lalu menangis. Kemudian orang tuaku berkata, tidak, kau harus mengerti. Mereka tampak sangat serius dan memandang tepat di mataku. Mereka bilang, kami secara khusus memilihmu. Kedua orang tuaku bilang seperti itu dan mengulanginya secara perlahan untukku. Mereka juga menekankan setiap kata dalam kalimat itu. Diterlantarkan, terpilih, istimewa. Konsep itu menjadi bagian dari siapa diri Jobs pada saat itu dan bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Beberapa teman terdekatnya berpendapat bahwa mengetahui dirinya diberikan kepada orang lain saat lahir telah meninggalkan luka di hati Jobs. Menurutku, keinginan untuk mengendalikan apapun yang dia ciptakan berasal langsung dari kepribadiannya dan fakta bahwa dia telah ditinggalkan ketika lahir, kata seorang rekan lama, Del Yocam. Dia ingin mengendalikan lingkungannya, dan dia memandang produk sebagai perpanjangan dari dirinya. Craig Calhoun, yang menjadi dekat dengan Jobs setelah lulus perguruan tinggi, melihat efek lainnya. Steve sering sekali bercerita kepadaku tentang dirinya yang ditinggalkan dan rasa sakit yang disebabkan oleh peristiwa itu, kata pria tersebut. Peristiwa tersebut membuatnya mandiri. Jobs memiliki aturan sendiri, dan itu terjadi karena dia berada di dunia yang berbeda dengan dunia saat dia dilahirkan. Dalam kehidupan selanjutnya, ketika berusia sama dengan ayah kandungnya saat meninggalkannya, 23 tahun, Jobs menjadi seorang ayah dan meninggalkan anaknya sendiri. Pada akhirnya dia mau bertanggung jawab atas putrinya tersebut. Krisan Brennan, ibu dari anak tersebut, mengatakan bahwa diberikan kepada orang lain untuk diadopsi telah membuat Jobs hancur berantakan, dan hal tersebut membantu menjelaskan sebagian perilaku Jobs. Steve yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah juga orang yang telah meninggalkan anaknya, kata wanita tersebut. Andy Herbert, yang bekerja sangat dekat dengan Jobs di Apple pada awal 1980-an, adalah satu di antara sedikit orang yang tetap menjadi teman dekat Brennan dan Jobs. Pertanyaan penting mengenai Steve adalah mengapa terkadang dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat bersikap sangat kejam dan menyakiti orang lain, kata pria tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kisahnya yang ditinggalkan ketika lahir. Masalah mendasarnya adalah tema ditinggalkan dalam hidup Steve. Jobs menyangkal hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika aku ditinggalkan, aku bekerja sangat keras sehingga aku bisa berhasil dan membuat orang tuaku berharap memilikiku kembali. Atau omong kosong lainnya, tetapi pendapat semacam itu menggelikan, katanya bersikeras. Mengetahui bahwa diriku diadopsi membuatku merasa lebih mandiri, tetapi aku tidak pernah merasa ditinggalkan.
Aku selalu merasa istimewa. Orang tuaku membuatku merasa istimewa. Kemudian, dia akan marah jika ada orang yang menyebut Paul dan Clara sebagai orang tua adopsinya, atau secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka bukan orang tua kandungnya. Mereka 1000% orang tuaku, kata Job. Sebaliknya, ketika membicarakan orang tua kandungnya, dia berkata dengan kasar, mereka bang sperma dan telurku. Itu tidak kasar, tetapi kenyataan bang sperma tidak lebih. Silicon Valley. Masa kecil yang diciptakan oleh Paul dan Clara Jobs untuk putra baru mereka dalam banyak hal merupakan stereotip dari akhir 1950-an. Ketika Job berusia 2 tahun, mereka mengadopsi seorang putri bernama Patty, dan 3 tahun kemudian mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. CIT, Canberra Institute of Technology, Institut Teknologi Canberra, perusahaan keuangan tempat Paul bekerja sebagai jurusita, memindahkannya ke kantor Palo Alto, California. Akan tetapi dia tidak mampu tinggal di sana sehingga mereka pindah ke sebuah perumahan di Mountain View, sebuah kota yang tidak begitu mahal di bagian selatan. Di kota tersebut, Paul Jobs berusaha mewariskan kecintaannya dalam bidang mesin dan mobil. Steve, sekarang ini kursi kerjamu, katanya ketika dia memberi tanda sebuah meja di garasi mereka. Jobs ingat ketika dia sangat terkesan dengan keahlian ayahnya. Menurutku, desain ayahku sangatlah bagus, katanya. Karena dia tahu bagaimana membuat apapun. Jika kami membutuhkan lemari, dia akan membuatnya. Ketika dia membuat pagar rumah kami, dia memberiku sebuah palu sehingga aku bisa bekerja bersamanya. 50 tahun kemudian, pagar itu masih mengelilingi halaman belakang dan samping rumah di Mountain View. Ketika Jobs menunjukkannya kepada saya, dia mengelus palang pintunya dan teringat mengenai pelajaran yang sangat ditanamkan oleh ayahnya kepada dirinya. Kata ayahnya, membuat bagian belakang lemari dan pagar dengan benar merupakan hal penting, meskipun tempatnya tersembunyi. Dia senang sekali mengerjakan sesuatu dengan benar. Dia bahkan peduli dengan bagian yang tidak dapat kau lihat. Ayahnya terus memperbaharui dan menjual kembali mobil bekas dan juga menghiasi garasi dengan foto favoritnya. Dia menceritakan dengan terperinci desain mobil tersebut kepada putranya, misalnya mengenai garis-garisnya, lubang anginnya, kromiumnya, maupun potongan kursinya. Setiap hari setelah bekerja, dia mengganti bajunya dengan baju montir dan pergi ke garasi. Dia seringkali ke garasi dengan stick yang membuntutinya. Kupikir aku bisa mengajarkan sedikit keahlian di bidang mesin kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak mau membuat tangannya kotor, kenang Paul. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah mesin. Mengotak-atik mesin di bawah kap mobil tidak menarik bagi Job. Aku tidak suka memperbaiki mobil, tetapi aku senang sekali bersama dengan ayahku. Bahkan ketika dia semakin menyadari bahwa dia anak adopsi, dia menjadi semakin dekat dengan ayahnya. Pada suatu hari ketika dia berusia sekitar 8 tahun, Jobs menemukan sebuah foto ayahnya saat dia masih menjadi pasukan penjaga pantai. Foto itu menggambarkan dia sedang berada di ruang mesin dan melepaskan kemejanya. Dia mirip seperti James Dean. Itu adalah salah satu saat untuk mengucapkan, oh, wow, bagi seorang anak kecil. Wow, oh, orang tuaku dahulu pernah sangat muda dan sangat tampan. Melalui mobil, ayahnya memperkenalkan Jobs pada ilmu elektro untuk kali pertama. Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu elektro, tetapi dia sering menggunakannya dalam bidang otomotif dan berbagai benda ilmu yang diperbaikinya. Dia menunjukkan kepadaku dasar-dasar ilmu elektro, dan aku sangat tertarik dengan semua itu. Pengalaman yang jauh lebih menarik bagi Jobs adalah perjalanan untuk mencari komponen. Setiap akhir pekan ada perjalanan ke tempat barang rongsokan. Kami mencari generator, karburator, dan berbagai macam komponen. Jobs ingat ketika melihat ayahnya menawar di meja kasir. Dia pandai sekali menawar, karena dia lebih tahu dibandingkan semua pria di belakang meja kasir tentang berapa harga komponen itu seharusnya. Hal itu membantu ayahnya memenuhi janji yang dibuat oleh orang tua kandungnya ketika Jobs diadopsi. Uang kuliahku berasal dari ayahku yang membeli sebuah mobil jenis Ford Falcon seharga $50 atau mobil rusak
bekas lainnya yang diperbaikinya selama beberapa minggu, lalu dijualnya seharga $250 dan tidak melaporkannya ke IRS. Rumah Jobs di 286 Diablo dan rumah lain di lingkungan mereka dibangun oleh pengembang perumahan Joseph Eichler. Perusahaan Eichler telah membangun lebih dari 11.000 rumah di berbagai perumahan California antara 1950 dan 1974. Terinspirasi oleh visi arsitek Frank Lloyd Wright tentang rumah modern sederhana untuk semua penduduk Amerika. Eichler membangun rumah murah yang menonjolkan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, rumah terbuka, bangunan yang terkena cukup sinar matahari, lantai plat beton, dan banyak sekali pintu kaca geser. Eichler melakukan hal yang luar biasa, kata Jobs dalam salah satu jalan kami mengelilingi lingkungan rumahnya. Rumahnya agak besar, murah, dan bagus. Rumah itu memiliki desain yang bagus, berselera sederhana untuk orang-orang berpendapatan kecil. Rumah itu juga memiliki fitur kecil yang luar biasa, seperti alat pemanas di lantai, tinggal meletakkan karpet di atasnya, dan kami pun memiliki lantai yang hangat ketika kami masih kecil. Jobs mengatakan bahwa apresiasi yang diberikannya pada rumah karya Eichler melahirkan hasrat untuk membuat produk yang didesain dengan teliti untuk pasar yang luas. Aku senang sekali jika benar-benar dapat memberikan desain yang sangat bagus dan kapabilitas sederhana ke sebuah produk yang memiliki harga murah, katanya ketika dia menjelaskan tentang keindahan rumah buatan Eichler. Itulah visi awal dari Apple, itulah yang berusaha kami lakukan dengan Mac pertama, itulah yang kami lakukan dengan iPod. Di seberang jalan dari rumah keluarga Jobs tinggallah seorang pria yang sukses sebagai agen perumahan. Dia tidak begitu pintar, tenang Jobs. Tetapi pria itu kelihatannya sangat kaya, jadi ayahku berpikir, aku bisa melakukannya. Aku ingat ayah bekerja sangat keras, dia mengambil kursus kelas malam, lulus tes perizinan, dan memasuki bisnis perumahan. Kemudian pasar perumahan mendadak lesu, akibatnya keluarga Paul mengalami masalah keuangan selama 1 tahun atau lebih. Ketika Jobs masih duduk di bangku sekolah dasar, ibunya bekerja sebagai tenaga pembukuan di Varian Associates, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan ilmiah. Pada suatu hari, Guru kelas empatnya bertanya, apa yang tidak kau mengerti tentang alam semesta? Jobs menjawab, aku tidak mengerti mengapa ayahku mendadak miskin. Meskipun demikian, dia sangat bangga karena ayahnya tidak pernah bersikap merendahkan diri atau berbuat curang yang mungkin bisa membuatnya menjadi tenaga pemasaran yang lebih baik. Jika menjadi tenaga pemasaran, kau harus menjilat orang-orang agar kau dapat menjual rumahnya. Ayahku tidak pandai melakukannya dan itu bukan sifatnya. Aku mengaguminya karena hal itu, kata Jobs. Paul pun kembali menjadi seorang montir. Ayah Jobs adalah pria yang tenang dan lembut, sifat yang kemudian membuat putranya dipuji karena bisa menyamainya. Dia juga tegas. Di dekat rumah kami tinggal seorang insinyur yang sedang mengerjakan sel fotovoltaik di Westinghouse.